Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Kawanan gajah Waikambas keluar dari habitat, merusak lahan pertanian warga. Kawanan begal motor di Lampung Utara diringkus. Harga biji kopi di Lampung Barat turun, petani tetap gembira. Seekor sapi berbobot lebih dari 1 ton dibeli Presiden Prabowo Subianto dari salah satu penjual yang menyediakan sapi kurban ukuran jumbo di Semuli Raya, Kecamatan Semuli, Lampung Utara. Sapi jenis simental tersebut rencananya akan diserahkan warga sebagai hewan kurban Presiden. Menurut penjualnya, Putu Wawan Saputra menyatakan kaget saat salah satu sapi jumbo di kandangnya dibeli Presiden. Hal tersebut karena terjadi baru pertama kalinya meski ia telah jadi penjual sapi kurban selama belasan tahun. Sekretariat kepresidenan mengutus dari dinas, terus dari dinas mengutus ke Mantri Dokter Hewan ngecek ke sini langsung. Setelah berbincang-bincang di ACC lah itu. Selama peninjauan berapa bulan, Pak? Kurang lebih 1,5 bulan lah, cek sehatannya, fisiknya, terus kemarin dibawa sampelnya juga udah. Kira-kira berapa hari Pak mudah ambil nantinya? Itu pengambilannya hari H itu nanti di Idul Adha, di Lebaran Haji Pas itu tanggal 6 katanya. Udah berapa tahun ini ya pembinaannya? Kurang lebih 2 tahunan. Ya. Ini bobot berapa ton? Kemarin waktu ditimbang terakhir itu 1 ton 1 kilo. Sapi yang dibeli Presiden telah lulus pemeriksaan kesehatan dan memenuhi kriteria sebagai sapi kurban. Saat ini perawatan dan kesehatan sapi kurban Presiden dalam pantauan Pemda Lampung Utara. Melihat inspeksi persiapan kurban yang dibentuk oleh Pak Presiden di Desa Semuli Raya. Maka memang di sini ada sapi yang dengan berat 1 ton 1 kilo yang dipersembahkan ke masyarakat pada hari raya. Yang kita lakukan melihat secara fisik bahwa sapi tersebut sudah tersedia untuk Presiden. Udah berapa ekor hadir di Lampung Utara untuk pengobatan? Ya, untuk bantuan Presiden hanya sampai ekor dengan berat 1 ton 1 kilo. Dan saat ini ada peternakan dan Pak Wawan yang ditugaskan untuk menyiapkan 1 ekor sapi. Sapi kurban yang dibeli Presiden Prabowo rencananya akan diserahkan ke Dewan Pengurus Masjid Islamic Center Kota Bumi, Lampung Utara pada Hari Raya Idul Adha untuk disembelih dan dagingnya dibagikan ke warga. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Mendekati hari perayaan kurban, para juru sembelih sapi dan kambing kurban juga memerlukan pelatihan khusus. Tujuannya supaya hewan kurban yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut karena ibadah kurban berbeda dengan sedekah dan pelaksanaan nazar atau janji. Pelatihan menyembelih hewan kurban diantaranya dipusatkan di Masjid Mujahidin, Desa Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Pringsewu, yang diinisiasi oleh Dinas Peternakan dan Pertanian Pringsewu pada Kamis pagi. Pelatihan diikuti oleh belasan juru sembelih hewan kurban dari berbagai dewan pengurus masjid di Kecamatan Ambarawa.
Tujuan dari kegiatan ini adalah supaya ilmu tentang penyembelihan dan tata cara penanganan daging kurban itu secara syar'i, secara kesehatan juga memenuhi syarat. Intinya kita ingin mendapatkan daging yang terbagikan ke masyarakat adalah daging yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Berapa peserta? Ini sekitar 100 lebihan untuk hari ini. Gitu. Terus pesan yang ingin saya sampaikan adalah kepada teman-teman yang sudah mendapatkan ilmunya hari ini, mohon dipraktekkan di tempat masjidnya masing-masing. Para peserta diajari cara mengikat dan merobohkan sapi, penyembelihan hewan hingga pemeriksaan daging hewan yang telah disembelih sebelum dibagikan ke warga. Para panitia kurban diharap bisa menjaga sapi tidak stres supaya tidak mengamuk saat akan disembelih. Salah satu caranya adalah tidak membiarkan sapi melihat sapi lain yang sedang disembelih. Lalu petugas juru sembelih diharap menggunakan golok yang sangat tajam. Asep Syaifullah melaporkan dari Pringsewu. Ya, ini kelihatan kanan kiri, ya. Kasus investasi bodong melalui aplikasi daring berbasis multilevel atau berjenjang marak terjadi dan harus diwaspadai. Pada tahun 2024 terjadi 118 perkara di Lampung dan kasusnya telah diselesaikan semua oleh tim gabungan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, polisi, dan kejaksaan. Data tersebut terungkap dalam sosialisasi tindak pidana jasa keuangan kepada jajaran kejaksaan dan kepolisian yang digelar oleh OJK di Bandar Lampung Rabu siang. Menurut petugas, kejahatan penipuan itu menjanjikan korban dengan keuntungan besar hingga ratusan persen dari modal yang diinvestasikan. Syaratnya adalah korban merekrut anggota lainnya sebagai bawahannya. Saat jumlah anggota telah mencapai ribuan orang, aplikasi investasi tersebut kemudian di-scam atau dihentikan oleh pelaku dan uang para korban pun raib digasak pelaku. Memberi garis bawah bahwa kehati-hatian itu memang mutlak dari masyarakat ya, karena iming-iming tadi biasanya pelaku itu memang memainkan emosi dari masyarakat dengan memberikan iming-iming yang menarik tetapi tidak logis ya, tidak logis, termasuk misalnya menerbitkan istilahnya MTN medium term notes itu ya, sangat tidak logis kalau menerbitkan dengan return yang tinggi tetapi kita tidak tahu risikonya, tidak tahu siapa itu penerbit begitu ya, karena investasi itu sebenarnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah sophisticated itu ya, yang pengetahuannya tinggi gitu. Kalau tidak ada pengetahuan tinggi khusus itu sangat riskan, seperti itu. Memang para pelaku kejahatan itu akan selalu memanfaatkan mencari titik lemah dari calon korban. Ya, biasanya kita yang menggunakan gadget handphone atau mendapatkan SMS blasting atau WA blasting atau di media sosialnya yang open source ya, artinya dia tidak private akun gitu, tapi dia bisa terbuka, itu mudah sekali dimasuki oleh para pelaku itu dengan menawarkan ini itu dan lain sebagainya. Kasus penipuan berbasis investasi dengan aplikasi tersebut dikendalikan pelaku dari luar negeri. Aplikasi yang beredar di Lampung diantaranya MX Trend yang kini telah di-scam. Korbannya ribuan orang dan pelakunya belum ada yang ditangkap. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.